nama saya Ria Ramadan dengan NIM 0603523071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Umi Fatoni dengan NIM 0603523052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Munif Mahardika dengan NIM 0603523050. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Haruna Rasid Musa dengan NIM 0603523049. Fungsionalisme. Apa itu fungsionalisme? Pengertian fungsionalisme sendiri yaitu orientasi psikologi yang menekankan pada proses kejiwaan yang sedang dihadapi dan menghargai manfaat psikologi. Selain itu juga mempelajari fungsi kesadaran sebagai jembatan penghubung antara manusia dengan lingkungannya. William James. William James adalah seorang filsuf, psikolog, dan penulis Amerika Serikat yang menjadi salah satu tokoh penting dalam gerakan pragmatisme. Ia juga dianggap sebagai bapak psikologi Amerika. James lahir di New York City, Amerika Serikat dari pasangan Henry James, seorang filsuf dan penulis, dan Mary Walsh James. Ia adalah anak sulung dari 5 bersaudara. James belajar di Harvard College, di mana ia mempelajari filsafat, biologi, dan kimia. Setelah lulus dari Harvard, ia belajar kedokteran di Harvard Medical School, namun ia tidak menyelesaikan pendidikannya dan memutuskan untuk menjadi seorang filsuf dan psikolog. Pemikiran James. James mengembangkan teori psikologi yang dikenal sebagai pragmatisme. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran suatu ide atau gagasan diukur dari manfaatnya dalam kehidupan praktis. James percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih dan menentukan tindakannya sendiri, dan bahwa kebebasan adalah hal yang penting dalam hidup. Karya-karyanya. Berikut adalah beberapa karya William James. Yang paling terkenal, The Principles of Psychology, sebuah karya psikologi yang membahas tentang berbagai aspek psikologi, termasuk sensasi, persepsi, memori, pikiran, dan emosi. Karya ini dianggap sebagai salah satu karya terpenting dalam sejarah psikologi. Kemudian Pragmatism, A New Name for Some Old Ways of Thinking, sebuah karya filsafat yang menjelaskan teori pragmatisme. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran suatu ide atau gagasan diukur dari manfaatnya dalam kehidupan praktis. Kemudian karya-karya selanjutnya, The Varieties of Religious Experience, sebuah karya filsafat yang membahas tentang pengalaman religius. Karya ini memberikan gambaran yang luas tentang berbagai pengalaman religius yang dialami oleh orang-orang dari berbagai agama dan latar belakang. William McDougall. William McDougall lahir di Chedderton, Lancashire 22 Juni 1871. Meninggal di Durham, Newcastle 28 November 1938. Adalah seorang psikolog dari Inggris. William McDougall adalah seorang psikolog dari Inggris. Ia mengajar di Oxford University sejak tahun 1904 hingga 1920. Setelah dari Oxford, ia diangkat menjadi guru besar di Amerika Serikat. Mula-mula mengajar di Harvard University, kemudian pada tahun 1927 pindah ke Duke University di Newcastle. Pemikiran McDougall. McDougall merupakan salah satu tokoh psikologi yang menganggap pikiran sebagai suatu bentuk sistem biologis. Tokoh lainnya adalah William James. Keduanya mengumpamakan pikiran seperti hati atau paru-paru yang dirancang untuk bekerja secara partikular. Menurut mereka, kualitas pembentukan pikiran ditentukan oleh kesesuaiannya dengan kebutuhan lingkungan. Pada tahun 1908, McDougall mendefinisikan psikologi sosial sebagai ilmu yang mempelajari manusia secara tidak bebas. Definisi ini diberikannya karena individu manusia menjadi yang utuh akibat dari lingkungan. Ia mengadakan penelitian dengan sudut pandang psikologis. Pendekatan psikologi yang diterapkannya pada psikologi sosial adalah melalui percobaan. Ia menggunakan pendekatan ilmiah untuk analisis psikologi. Salah satu teori yang menjadi hasil dari pendekatan tersebut adalah teori perubahan sosial. Karya-karyanya McDougall, Introduction to Social Psychology, merupakan buku teks yang ditulis oleh McDougall dan diterbitkan pada tahun 1908. Penerbitan buku ini kemudian mengurangi pengaruh dari buku sosial psikologi yang ditulis oleh Wilhelm Wundt. Introduction to Social Psychology merupakan salah satu buku yang membahas tentang salah satu faktor penentu dari perilaku sosial, yaitu kebiasaan. Introduction to Social Psychology kemudian menjadi salah satu buku utama dalam psikologi sosial. Keberadaan buku ini menandakan psikologi sosial secara resmi menjadi disiplin ilmiah tersendiri. Granville Stanley Hall.
adalah seorang sarjana teologi yang lulus dari salah satu universitas di New York, yang kemudian mempelajari fisiologi, fisika, dan filsafat di Bonn dan Berlin, hingga akhirnya ia berjumpa dengan minat akhir pendidikannya, yaitu di bidang psikologi. Granville Stanley Hall lahir di kota Ashfield, Massachusetts tahun 1844. Hall adalah seorang yang sangat aktif dan produktif. Ia termasuk salah satu seorang yang mendorong tumbuhnya ilmu psikologi di Amerika Serikat. Ia mengakhiri karir sekaligus kehidupannya pada tahun 1924 di Worcester, Massachusetts. Akan tetapi, ia tetap dikenang sebagai bagian penting dari sejarah psikologi di Amerika Serikat. Teori Hall yang terkemukakan adalah teori evolusi. Teori evolusi yang diimplementasikan Hall adalah proses perkembangan individu sejak dia lahir sampai dewasa. Tidak lain adalah bentuk yang lebih singkat dari proses perkembangan makhluk yang bersangkutan dari mulai tingkatannya yang paling sederhana sampai tingkat yang paling sempurna. Dia juga menunjukkan pentingnya proses pertumbuhan anak usia dini dan remaja sebagai titik balik dalam pertumbuhan psikologis. Baginya, masa kanak-kanak itu hanya perpanjangan dari perkembangan embrio, sedangkan remaja adalah masa perkembangannya. Karya-karyanya antara lain Adolescence, itu Its Psychology and Its Relation to Psychology, Antropologi, Sosiologi, Sex, Crime, Religion, and Education pada 1904. Yang kedua, pendiri American Journal of Psychology pada 1887. Yang ketiga, pendiri American Psychological Association, yaitu atau disingkat APA pada 1897. Yang keempat, pendiri Clark University Laboratory of Psychology pada 1888. Harvey Eckhart, bapak pendiri psikologi fungsionalis, terkenal karena pendekatannya yang metodis dan menyeluruh terhadap sainsnya. Karyanya sebagian besar dikhususkan untuk studi tentang kognisi dan persepsi hewan. Carr berkolaborasi dengan John B. Watson dalam proyeknya yang paling terkenal, eksperimen Kerplunk yang terkenal. Carr menjabat sebagai ketua Departemen Psikologi di Universitas Chicago dari tahun 1962 hingga 1938. Ia juga menjabat sebagai presiden American Psychological Association pada tahun 1926. Teorinya adalah kesadaran hewan adalah kesadaran diri pada hewan atau rasa sadar akan luar biasa atau sesuatu di dalam dirinya sendiri. Kesadaran dalam manusia telah didefinisikan sebagai rasa sadar, subjektivitas, qualia, kemampuan untuk mengalami atau merasakan keberadaan konsep diri atau sistem kendali budi. Meskipun sulit didefinisikan, banyak filsuf yang meyakini bahwa terdapat intuisi dasar yang sama mengenai kesadaran. Topik kesadaran hewan menghadapi beberapa kesulitan, seperti masalah budi lain dalam bentuk yang paling sulit karena hewan tidak dapat memberitahukan pengalaman subjektif mereka kepada manusia. Selain itu, pertanyaan ini sulit jawab secara objektif, karena klaim bahwa hewan tidak sadar seringkali dihubungkan dengan klaim bahwa hewan tidak memiliki perasaan. Nyawanya yang tidak berharga dan melukai hewan tidak salah secara moral. Contohnya filsuf Prancis dari abad ke-16, René Descartes, kadang-kadang dituduh menyiksa hewan karena ia pernah berargumen bahwa hanya manusia yang memiliki kesadaran.